Sebenarnya gua ini udah ada dari tahun 1321 dan 24. Lama banget kan? Dulunya gua ini dibuat untuk Oke, good mood. Sebenarnya beberapa waktu lalu aku ngeliat di Twitter, di beberapa sosial media, dan ada satu temanku yang ngirimin tentang adanya torii gate di dalam gua yang ada di Jepang. Jadi biasanya kan torii atau tiang berwarna merah ini yang biasanya kalian lihat di anime atau di film Jepang, itu biasanya kan ada di kuil atau di tempat wisata. Nah, torii gate yang kali ini mau aku bahas itu adanya di gua. Jadi, ada sebuah kuil di prefektur Gifu. Namanya kuil Amagamine Ochobo Inari di kota Kani, prefektur Gifu. Jadi, kota Kani, prefektur Gifu ini punya festival musim panas dan selalu diselenggarakan di bulan Juli. Ya, di beberapa daerah Jepang juga biasanya mengadakan festival musim panas, cuman mungkin hari atau tanggalnya itu beda-beda. Nah, kuil ini terletak di atas bukit kecil, dan di bawah bukit itu terdapat sebuah terowongan yang jumlah lorongnya entah ada berapa gitu, saking banyaknya. Festival musim panas yang diadakan di kota Kani, prefektur Gifu ini agak berbeda. Biasanya kalau di daerah-daerah lain di Jepang, festival musim panasnya itu kan akan diadakan di balai kota atau di sebuah lapangan atau di jalan yang memang sudah khusus dibuat untuk festival. Nah, kalau festival musim panas di kota Kani Gifu ini diadakannya di dalam gua. Jadinya namanya Festival Musim Panas Gua. Dan ini adalah satu-satunya festival musim panas gua yang ada di Jepang. Kalau kalian masuk ke dalam gua ini, itu kalian akan merasakan suhu dan suasana yang dingin. Beda dari luar gua. Karena kan festival musim panas itu pasti diadakannya di musim panas dong di Jepang. Nah, yang membuat festival ini unik karena diadakan di gua dan suhu di dalamnya itu memang dingin. Ketika kalian memasuki gua, langit-langit ini menjadi tinggi. Jadi tingginya itu beberapa puluh meter. Dan sebuah kayak poros lebar memanjang secara vertikal dan horizontal itu ada di dalam guanya. Jadi guanya itu nggak cuman lorong lurus saja, tapi ke atas itu juga ada lorong. Lampu bersinar di dalam gua, dan ada kios-kios berbaris di dalam festival musim panas yang ada di gua ini. Seperti kios mie udon, kios ayam goreng, kios lempar cincin, dan permainan dadu. Jadi sebenarnya isi dari festival musim panas ini sama seperti festival musim panas biasa yang ada di Jepang. Cuman bedanya memang tempatnya ada di dalam gua. Jadi kalian makan udon dan makan ayam goreng yang baru matang itu di dalam gua. Area kios di dalam gua ini nggak cuma ada di satu terowongan aja, tapi ada di beberapa terowongan, baik itu terowongan yang horizontal maupun terowongan yang vertikal. Terowongan ini juga dihiasi dengan dekorasi festival Tanabata. Dan ada beberapa hiasan-hiasan meriah lah, supaya suasana festivalnya itu semakin ramai. Ada juga torii di belakang gua ini, di mana kalian itu bisa mengunjungi dan kayak menarik slip keberuntungan lah di torii itu. Ada hal unik nih, good mood, di festival musim panas gua yang ada di prefektur Gifu ini. Suhu di dalam gua itu bisa mencapai 20 derajat. Ketika suhu di luar gua itu panas banget, mungkin mencapai di atas 30, berbanding kebalik dengan di dalam gua. Di gua itu suhunya sampai 20 derajat, jadi dingin, sejuk gitu. Nah, inilah yang membuat penjualan atau kios-kios mie udon yang ada di festival ini tuh laku banget. Karena ya, walaupun sebenarnya kita masuk ke dalam gua itu untuk menghindari panasnya cuaca di luar, tapi ketika kita di dalam, kita kedinginan, kita malah membeli udon yang hangat. Jadi ya, unik juga gitu, di saat suhu di luar panas kita mencari dingin di dalam, tapi saat di dalam kita sudah kedinginan, kita malah mencari makanan yang panas. Harga satu mangkuk mie udon, kira-kira, aku nggak tahu sih yang sekarang, kira-kira di tahun 2010, menurut artikel yang aku dapetin, itu sekitar 300 yen satu mangkuknya. Di sini biasanya mie udon itu akan dihidangkan panas, dan kalian bisa duduk di meja-meja yang sudah disediakan di dekat kios udon itu.
Festival musim panas gua yang ada di prefektur Gifu ini udah ada dari tahun 1978. Tapi sayangnya pada tahun 2016 festival musim panas gua ini ditutup atau udah nggak dijalankan lagi nih sampai sekarang. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang yang pertama kali menjalankan atau menciptakan festival musim panas gua ini udah menua sekarang, umurnya udah sekitar 70 tahun, 80 tahun. Mereka udah nggak bisa lagi nih menjadi pendorong atau kayak pelopor untuk diadakannya festival musim panas gua ini. Jadi anak-anak muda di sana tuh kayak enggan gitu memulai adanya festival ini. Festival ini tuh udah berjalan sekitar 39 tahunan lebih lah. Jadinya karena di tahun 2016 sudah tidak ada penerus dan tidak ada lagi yang mau menjalankan festival ini, akhirnya festival ini ditutup dan gua ini pun ditutup juga. Lalu kira-kira apa ya yang terjadi di gua ini sekarang? Karena kan udah nggak ada lagi tuh festival musim panasnya. Apakah masih ada sesuatu yang terjadi di gua itu? Nah, ada seorang vlogger nih ya, yang pada tahun 2010 dia pernah ke festival musim panas gua ini dan menikmati suasana di dalam festival itu. Karena dia menerima kabar kalau festival itu udah nggak ada dan guanya ditutup, dia jadi penasaran, pengen nyari tahu seperti apa kondisi gua itu di tahun 2016. Lalu dia berangkat nih ke sana dan mencari tahu seperti apa gua itu. Dia mengatakan bahwa gua ini udah ditutup. Udah ditutupnya itu nggak cuma ditutup dengan kayu, tapi benar-benar dikunci sampai dilas gitu pintu masuk dan pintu keluar dari gua ini. Dia juga mengatakan bahwa waktu dia pengen masuk ke dalam gua di prefektur Gifu, itu dia harus minta izin sama beberapa petinggi yang ada di kota Kani di prefektur Gifu ini. Akhirnya dia dapat izin oleh seorang ketua gitu, terus akhirnya dia bisa masuk. Dia mengatakan bahwa di dalam gua ini masih terdapat beberapa ornamen sama seperti waktu dia datang ke gua ini di tahun 2010. Masih ada hiasan tanah bata, masih ada meja-meja kios dan meja-meja tempat makan. Dan Torigit yang ada di foto ini, yang pernah kalian lihat di internet, itu dia masih lihat gitu loh, walaupun di sekitar Tori itu udah nggak seperti dulu lagi, tapi lihat Torigit ini masih ada. Torigit yang dulunya jadikan tempat untuk keberuntungan gitu. Nah, sebenarnya kenapa kondisi barang-barang di dalam gua ini masih sama seperti di tahun 2010, padahal udah 6 tahun berlalu, itu dia bilang karena nggak ada pengaruh cuaca dan kayak angin yang dari luar itu nggak bisa masuk ke dalam. Hal ini yang menyebabkan apapun benda yang ada di dalam itu kondisinya masih seperti di tahun 2010. Kalau dipikir-pikir, meskipun ini adalah festival musim panas, bukan festival tanah bata, tapi kenapa dekorasi tanah bata ada di festival musim panas? Beberapa dekorasi itu bertuliskan festival tanah bata, padahal ini bukan festival tanah bata. Dan ini nggak cocok dengan festival musim panas gua. Ternyata, dulu di kota Ichinomiya, prefektur Aichi yang berbatasan dengan prefektur gua, itu ada festival akbar tanah bata yang diadakan setiap tahun. Ada seorang bernama Tuan Hayashi, dia itu adalah kayak dewan rakyat di prefektur Gifu. Dia menerima dekorasi yang tidak lagi dibutuhkan di festival tanah bata yang ada di kota Ichinomiya itu, Ichinomiya prefektur Aichi. Jadi sebenarnya gantungan atau hiasan tanah bata yang ada di festival musim panas gua ini adalah barang bekas. Ya, tapi alasannya kenapa dia mau menerima barang-barang bekas dari festival tanah bata di kota Ichinomiya itu karena ya dianggap ini lebih menarik gitu loh. Ya daripada nggak ada sama sekali, lebih baik diterima aja hiasan tanah bata itu untuk festival musim panas gua yang ada di prefektur Gifu. Lalu mungkin kalian akan bertanya-tanya, terus gimana dong dengan foto yang ini? Yang ada Torigate, terus Torigate itu di dalam gua dan di sekitaran Torigate itu terdapat genangan air. Sebenarnya ini hal yang bisa dijelaskan. Kenapa ada Torigate di dalam gua ini? Ya karena dulunya gua ini sebagai tempat festival musim panas. Dan kenapa bisa ada genangan air di dekat Tori ini? Karena kan Torigate ini ada di dalam guanya banget tuh, di dalam banget. Nah, genangan air ini bisa ada ya karena sebenarnya apapun rembesan atau air yang ada di atas di permukaan itu bisa aja turun ke bawah melalui celah-celah kecil yang ada di tanah dan turun ke gua. Jadi dari celah-celah kecil itu keluar air terus turun menjadi genangan. Karena kan gua ini udah lama nggak dipakai. Gua ini udah lama ditinggalkan sekitar 2010 tuh orang ini terakhir ke festival gua ini.
Terus akhirnya di 2016 lagi baru dilihat, udah 6 tahun berlalu, ya pantas aja gitu air itu berkumpul menjadi sebuah genangan dan pas ada di Torii Gate itu. Jadi ya itu sebenarnya bisa dijelaskan dan itu bukan sebuah misteri sih. Cuman pemandangan yang cukup misterius, bukan hal yang misterius. Sebenarnya nih Good Mood ya, yang menjadi pertanyaanku itu bukan kenapa bisa ada Torii Gate itu di dalam gua. Ya karena kan jawabannya udah jelas dari festival musim panas itu. Tapi yang lebih menjadi pertanyaan, kenapa festival musim panas itu diadakan di gua? Dan kenapa bisa ada gua ini? Ya kenapa mesti ada gua di bawah kuil? Pasti ada alasannya dong. Dan aku udah tahu alasannya. Ya iyalah, kan aku udah riset. Nah, ada dua nih sebenarnya kan pertanyaanku. Dan aku udah bisa menjawab dua pertanyaan itu. Yang pertama itu kan ya kenapa festival ini diadakan di dalam gua? Ya jawabannya karena namanya kan festival musim panas. Ya pada saat itu panas banget tuh di luar gua. Jadi ya untuk mencegah agar masyarakat pada saat itu nggak kepanasan, terus tidak terpapar sinar matahari yang jahat gitu. Jadi ya udah, festival ini diadakan di dalam gua yang memang kebetulan ada di dekat kuil yang biasanya dijadikan tempat untuk festival musim panas. Jadi ya simple aja sih sebenarnya biar orang-orang itu nggak kepanasan pada saat menjalani festival musim panas di prefektur Gifu ini. Dan yang kedua, kenapa gua ini bisa ada dan apa sebenarnya gua ini pada zaman dulu? Sebenarnya gua ini udah ada dari tahun 1321 dan 24. Lama banget kan? Dulunya gua ini dibuat untuk tempat diskusi rahasia untuk menggulingkan kesogunan Kamakura. Ini adalah kayak diskusi rahasia untuk menggulingkan kerajaan di prefektur Gifu pada saat itu. Dan selain untuk tempat diskusi, gua ini juga digali selama perang dunia kedua dilanjutkan, terus diperpanjang gitu, untuk membangun pabrik amunisi bawah tanah. Jadi di tahun 1321, gua ini udah ada, tapi nggak sepanjang atau nggak seluas sekarang. Jadi dulu ya seadanya aja dan pertama kali digunakan untuk tempat diskusi rahasia untuk menggulingkan kerajaan. Setelah itu pada saat Perang Dunia Kedua, gua ini digali lebih dalam lagi untuk tempat senjata perang amunisi gitu oleh Jepang. Kayak gitu. Jadi ya gua ini memang udah purba gitu, memang udah dari lama. Setelah itu baru tahun 1978 gua ini dijadikan tempat untuk festival musim panas. Kayak gitu. Gimana nih menurut kalian Good Mood tentang si Torii Gate misterius yang ada di Twitter kemarin? Mungkin kalian akan melihat kayak, mungkin aja Torii Gate-nya itu adalah tempat atau gerbang menuju isekai gitu. Enggak ya, itu ya memang Torii Gate untuk festival, cuman kebetulan aja suasananya jadi kayak misterius. Padahal ya itu bukan hal yang misterius, kayak gitu. Semoga kalian bisa dapat informasi dari apa yang aku jelasin tadi dan semoga kalian mengerti dengan jelas. Buat kalian yang masih bingung bisa diskusi di kolom komentar. Buat kalian yang pengen baca isi dari blog atau vlog orang yang udah pernah ke festival musim panas gua ini, akan aku cantumin linknya di bawah, dimana kalian bisa baca ya pakai bahasa Jepang sih, cuman bisa kalian translate. Jadi kalian mungkin lebih dapat banyak hal gitu di sana. Oke? Terima kasih telah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!